Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Katanya seorang ibu menyusui yang makan pedas akan berdampak pada anaknya. Awalnya Zidni tidak terlalu yakin, tapi setelah kejadian hari ini sungguh ia memang harus manut pada Umi, suami dan mama mertuanya. Tapi aman kan dok? Tanya Farida dengan raut khawatir. Tidak apa-apa, ini hal biasa. Karena kurangnya pengetahuan, jadi saya berharap keluarga bekerja sama dalam menjaga anak bayi ya Bu. Tidak boleh saling menyalahkan nantinya. Bisa dibawa pulang setelah mengurus administrasi ya. Balas dokter anak yang bernama Tak Larasati itu sambil tersenyum ramah. Aidan diare, dan semua orang panik karena anak itu terus menangis. Jadilah mereka sepakat membawanya pada yang lebih ahli yaitu dokter anak. Iya dok, terima kasih. Balas Farida sebelum dokter tadi pamit pergi. Aska, Zidni, dan anggota keluarga yang lain menghembuskan nafasnya lega. Zidni sudah ketar-ketir, ia harus siap kena marah pak suami nanti. Kalau sudah berhubungan soal anak, pria satu itu memang sedikit lebih tegas dari biasanya. Zidni menggigit bibirnya dengan perasaan gusar. Ia lebih baik diceramahi panjang lebar daripada didiamkan seperti ini. Asalkan diceramahi Aska ya, kalau uminya sih nggak mau soalnya nakutin. Please gue takut bener liat mukanya. Kayak bukan suami gue hu. Sedih Zidni dalam hati. Aidan sudah tidur di kamar tamu ditemani nenek dan omanya. Sementara di kamar tamu karena mereka tak ingin berlalu lalang di kamar Zidni. Sedangkan para kakek memilih untuk menonton siaran bola di ruang TV. Dirinya malah di sini, beberapa menit yang lalu ia mendatangi kamar berniat membujuk suaminya. Namun, melihat raut tak mengenakan yang ditunjukkan Aska membuat Zidni bergidik ngeri. Sungguh, marahnya orang yang jarang marah akan sangat menakutkan. Mas, cicit Zidni pelan. Kerongkongannya seakan tercekat, untuk sekedar meminta maaf saja ia tak sanggup. Aska masih diam, tidak menoleh sama sekali. Pria itu menyibukkan diri dengan layar laptop di depannya. Entah sedang mengetik apa, mungkin pekerjaan. Zidni mengatur nafasnya. Ia harus berani. Kalau bukan ia yang memulai siapa lagi? Dirinya juga yang bersalah. Yok semangat yok. Robohkan pertahanan pak suami. Tekan Zidni dalam hati lagi-lagi. Zidni berjalan mendekat, mendudukkan diri tepat di samping tubuh Aska. Jarinya mencolek pelan lengan kekar suaminya. Mas, maafin Alara ya. Tubuh Aska menegang. Bukan karena sentuhan istrinya, melainkan ucapan yang baru saja Zidni lontarkan. Iya, perempuan itu menyebut dirinya sendiri dengan panggilan kesayangan Aska yaitu Alara. Kamu bilang apa? Tanya Aska. Zidni minta maaf. Balas Zidni dengan raut sok polosnya. Bukan, tadi tidak seperti itu, ujar Aska disertai gelengan. Zidni menyeringai jahil tanpa pria di sampingnya sadari. Si Aska itu memang bucin sejati. Begitu saja sudah mau bicara. Tangan Zidni memeluk lengan suaminya dengan erat, sesekali mengelusnya lembut. Alara minta maaf ya, dimaafinkan. Janji aku bakal nurut, ucap Zidni dengan padangan mata memelas. Mana tahan Aska melihat mata itu. Dengan cepat ia mengangguk. Mas tidak bisa marah sama kamu Alara. Gumam Aska dengan tangan yang sudah merengkuh hangat tubuh istrinya. Jangan diulangi, jika kamu dan anak-anak terluka Mas yang akan merasa paling bersalah. Tambahnya,
Iya, balas Sydney yang sudah berkaca-kaca. Lihatlah suaminya ini, tanpa merayu dan berkata manis sudah mampu membuatnya ambyar. Jadi mau tidur atau ngapain? Tanya Sydney, karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kening Aska berkerut sebelum akhirnya tersenyum kecil lalu mencomot bibir pink lucu milik istrinya. Bunda maunya ngapain? Balas Aska dengan nada meledek, yang langsung dibalas cubitan bertubi-tubi dari Sydney. Aska sangat menyebalkan. Pagi yang cerah, secerah senyum Sydney tentunya. Perempuan itu sangat senang, akhirnya Aidan sudah membaik. Dalam artian benar-benar membaik, karena sudah tidak rewel dan juga babnya yang mulai normal kembali. Tidak sesering kemarin. Nenek dan kawan-kawan pun sudah kembali dari kemarin malam. Perkara sambal 1 sendok, riwehnya nggak main-main. Ucap Sydney pada diri sendiri. Matanya tak lepas memandang Aidan yang tertidur nyenyak. Makannya didengarkan kalau suami bilang. Sela Aska tiba-tiba tepat di samping telinga istrinya. Astagfirullah mas. Sydney terkejoloh. Pekik Sydney. Masak apa? Tanya Aska. Tadi Sydney goreng ikan, sama sambal terasi. Nggak tahu bibi masak apa lagi. Mau ditemenin makan? Tanya Sydney balik, karena mereka memang tidak sedang berada di meja makan, melainkan di kamar. Aidan sudah kembali sekamar dengan mereka. Anak itu kembali tidur di ranjang bayi miliknya, seperti tempat tidur bayi pada umumnya. Aska menatap Aidan yang sedang tertidur pulas. Aidan bisa ditemenin Mbak dulu. Ujar Sydney seakan tahu apa yang dipikirkan Aska. Ayo, ajak Aska yang kemudian merangkul pundak Sydney. Saat menuruni tangga Sydney bertemu dengan Mbak Yuni, ia langsung meminta tolong untuk menjaga Aidan selama dirinya dan sang suami makan. Bipira, panggil Aska dengan cukup keras. Iya tuan, simpan atau berikan itu pada siapapun. Perintah Aska dengan menunjuk udang balado di meja makan. Siapa yang berani memasak makanan berbalut cabai merah itu? Sudah tahu mata Sydney jelalatan dan pasti akan ngiler melihatnya. Makan, ucap Aska. Iya mas, sabar jangan marah-marah. Padahal cuma liatin doang. Balas Sydney dengan lirih di ujung kalimat. Itulah yang membuat Aska terganggu, karena pandangan istrinya yang tak lepas dari udang balado. Meski cabai merah keriting tidak terlalu pedas, tetap saja itu juga berbahaya. Selain karena Aidan, Aska juga memikirkan kesehatan lambung Alara. Sydney memang ngeyel, marahin aja Aska. Terdengar suara Farida. Lah Umi datang kapan? Tanya Sydney heran. Nggak penting, kamu tuh kalau dikasih tahu dengerin suami jangan bantah mulu. Lagian kamu juga punya makan. Omel Farida. Ia sengaja datang siang ini, untuk menjenguk cucunya lagi. Farida masih khawatir dengan keadaan Aidan. Iya Umi, adek juga kasihan lihat Aidan sakit kok. Namanya juga ibu, nggak mungkin Sydney setega itu. Lama-lama mood Sydney jadi memburuk. Kenapa sih semua orang marah-marah? Ia tahu, dan sangat tahu kemarin dirinya bersalah. Jangan terus dipojokkan seperti ini. Bukannya tidak mau dinasehati, terkadang mood ibu yang baru melahirkan beberapa bulan memang masih tidak bisa dikontrol. Aska yang menyadari perubahan mood istrinya langsung mengalihkan pembicaraan agar sang ibu mertua melupakan sejenak kekesalannya pada Alara. Sydney merapikan lemari pakaian dengan sedikit sewot. Jangan lupakan mulutnya yang sesekali ngedumel. Ia masih saja kesal. Biarlah dibilang kekanakan. Sydney manusia biasa, yang kadang juga merasa lelah. Bukan hanya karena mengasuh anak-anaknya namun lelah pikiran juga. Sebagai ibu muda,
ia masih sering terkejut. Lebih ke mental sebenarnya, di usia yang masih muda sudah dituntut ini dan itu. Makanya dia melarikan diri ke makanan. Seperti yang pedas-pedas contohnya. Sungguh ia benar-benar tidak tahu akan berakibat fatal pada putranya. Maafkan Zidni yang masih kekanakan ya. Alara, panggil Aska. Ya, duduk sebentar Mas ingin berbicara. Ujar Aska. Zidni mengangguk kemudian menutup lemari. Kenapa? Tanya Zidni setelah mendudukkan dirinya. Butuh pelukan. Tanya Aska balik. Tak butuh waktu lama, tubuh Zidni menghambur masuk ke dalam dekapan hangat suaminya. Hanya Aska yang selalu tahu apa yang ia inginkan. Maafin Mas ya, kok, balas Zidni. Karena kamu menikah dengan pria tua, mau tak mau harus memiliki anak di usia semuda ini. Enggak gitu, sela Zidni dengan cepat. Mas tahu menjadi ibu bukan hal yang mudah, Mas bangga kamu bisa melalui semua itu. Tapi Zidni masih salah-salah. Cicitnya pelan. Tidak ada yang sempurna, namanya juga belajar. Di usia kamu ini sudah termasuk baik. Bisa mengajari mereka, merawatnya dan masih banyak lagi. Mbak Yani hanya sesekali membantukan. Memang benar, kebanyakan hal tentang mengurus anak Zidni lebih banyak berperan. Beda cerita kalau urusan rumah selain Aska yang melarang, dirinya juga kadang tidak sempat. Alhasil Mbak Yani malah lebih sering membantu Bipira bersih-bersih. Jika dinasehati didengarkan saja ya. Jangan marah. Tidak ada yang memojokkan kamu, jangan pernah merasa begitu. Kita semua sangat beruntung memiliki kamu Alara. Lihatlah suaminya ini positif vibes banget. Gimana mau marah, kalau dinasehatinya selembut ini. Selain paham, hatinya juga tidak akan tertekan. Iya Mas, Zidni minta maaf. Nanti Zidni mau minta maaf juga sama Umi. Balas Zidni dengan pelukan yang semakin mengerat. Nanti ia akan menyusul uminya yang berada di ruang TV bersama Aidan dan anak-anak. Good, gumam Aska sebelum mengecup pipi Zidni berulang kali. Sungguh, bersama Alara adalah keinginan terbesarnya. Maka dari itu dirinya selalu bersikap sebaik mungkin yang ia bisa. Selama mampu dengan lembut, kenapa harus marah-marah? Zidni menatap pantulan tubuhnya di cermin. Efek hamil memang tidak main-main. Hampir di setiap sudut tubuhnya mengembang. Tanpa sadar bibirnya berdecak keras. Ia saja sebal melihat penampilannya. Aska gimana ya? Kemana tubuh rupawan gue, please deh. Kesal Zidni. Setelah searching di Google, ternyata itu hal lumrah dan kebanyakan para ibu akan melakukan olahraga keras untuk mengembalikannya bentuk tubuhnya. Mager banget, olahraga besok aja. Dan ujung-ujungnya begitu. Ada yang sama, besok-besok terus dan berujung tidak terlaksana. Namanya juga olahraga, sangat tidak pas dengan kaum mageran. Meski tak berminat melakukan sekarang, jari Zidni terus bergulir pada layar ponsel. Ia tertarik dengan artikel yang tak sengaja ia baca. Senam Kegel, gumamnya pelan, terlihat mudah, dan manfaatnya juga banyak. Bisa dicoba nanti saat ia ingin. Katanya senam ini cocok untuk ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Alara, panggil Aska saat memasuki kamar. Iya, udah selesai berjemurnya. Tanya Zidni. Pagi-pagi begini memang biasanya Aidan akan diajak berjalan-jalan di sekitar halaman rumah sambil berjemur. Sang ayah akan dengan semangat menemani putra kecilnya. Lumayan Zidni bisa merilekskan tubuhnya sebentar. Udah, tinggal mandi 15 menit lagi. Balas Aska. Ayah satu ini memang mendadak belajar banyak soal parenting. Entah itu mendidik, menjaga, ataupun mengurus anak. Ia tidak ingin asal,
mengingat dulu dirinya sangat jarang bergulat dengan kegiatan seperti ini. "Sini, Nenen dulu." Aidan minum ASI dengan khusyuk tanpa terganggu tatapan lekat ayahnya. Anak satu ini memang sudah mulai anteng. Mungkin dulu hanya pembukaan saja, karena awal-awal lahir di bumi jadi agak terkejut. "Kok orangnya aneh-aneh sekali. Begitu kali ya, Aidan abis berjemur sama ayah iya?" tanya Zidni dengan gemas. Aidan melepas kulumannya kemudian tersenyum lebar seolah-olah menjawab. "Ih, gemes banget," ujar Zidni dengan gigi bergemelutuk karena tak tahan ingin menggigit pipi gembul putranya. Aska tersenyum geli. Pria itu kadang berpikir apakah Zidni menganggap anaknya sebagai teman bermain. "Mas, anak kamu yang lain mana?" tanya Zidni dengan celingukan. Zidni bertanya seolah-olah anak Aska sangat banyak. "Lagi main tanah di halaman belakang." Zidni mengangguk paham, sebelum akhirnya melotot. "Kok main tanah? Bukannya udah mandi?" pekik Zidni. Bermain tanah ketika sudah mandi adalah ide terburuk. Ibu mana yang tidak marah? Nanti pasti bajunya akan kotor sana-sini. Tangan Aska bergerak membelai lembut bibir istrinya. "Hus, jangan keras-keras," anaknya kaget. "Mereka tidak jadi mandi katanya mau main sebentar," tambah Aska. "Oh, ya udah. Zidni tidak masalah kalau belum mandi. Biarlah mereka asik bermain." "Mas, kalau Zidni diet gimana?" tanya perempuan itu iseng. Sebenarnya ia paling akan olahraga saja. Diet kan bisa memengaruhi kualitas ASI-nya. Zidni tidak mau membuat Aidan ikut sengsara. "Nggak ada diet-dietan," balas Aska dengan tegas. Raut mukanya itu loh, galak banget. Zidni gemuk gini, nggak enak dilihat nanti. "Mas, nggak masalah, malah seksi," balas Aska sambil berlalu pergi. "Seksi katanya? Iuh, menggelikan sekali. Zidni akan olahraga besok, ia harus begitu." Meskipun Aska tidak masalah, ia akan tetap mengecilkan tubuh. Kalau langsing dan kencang juga suaminya pasti akan ikut senang. "Main tanah asik banget ya," ujar Zidni menyindir Azam dan Iva. Saat ini Aidan sudah tidur, setelah mandi anak itu mulai mengantuk dan akhirnya terlelap. Bunda," balas Iva disertai cengiran. "Jadi mandinya kapan kalau begini?" tanya Zidni dengan tangan bersedekap di dada. "Bentar lagi ya bun," bujuk Iva sedangkan Azam hanya menyimak sejak tadi. Anak laki-laki seperti dirinya tentu sedikit malas ketika main pasar-pasaran. Tapi karena Iva tidak memiliki teman bermain, mau tak mau ia menemani. 10 menit lagi mandi, nggak ada bantahan pokoknya. Kalian udah bau acem. Dengan cemberut Iva menganggukkan kepalanya. Mau marah tapi memang benar bahwa dirinya bau. Zidni duduk di kursi menemani mereka bermain. Weekend begini memang asiknya kumpul keluarga. Pandangan Zidni tak lepas dari Azam dan Iva. Melihat anak-anak tumbuh dengan sehat adalah suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Hal itu dapat Zidni rasakan sekarang. "Bunda," Azam bersuara sambil mendudukkan dirinya di samping sang bunda. "Kenapa boy?" tanya Zidni sambil merapikan rambut Azam yang berantakan. "Azam buat puding buat bunda." "Wah, iya. Mana bunda mau icip-icip dong?" "Ada di kulkas." Puding beneran, bukan tanah?" tanya Zidni, soalnya kan mereka sedang main tanah. Siapa tahu puding bohongan. Karena saat ia kecil pun suka sekali main masak-masak bohongan. "Beneran, Azam buat sama bibi kemarin sore." "Pinternya. Sekarang kalian mandi, terus temenin bunda makan puding ya." "Oke," balas Azam dengan sumringah lalu memanggil adiknya untuk segera membersihkan diri. Zidni merasa Azam punya bakat dalam memasak.
Siapa tahu jadi chef, lumayan bisa makan enak saat hari tua nanti. Zidni terkikik geli dengan pemikirannya. Azam saja masih SD. Mas Aska, panggil Zidni. Mana si ayah kalian? Berkas mulu, perasaan hari ini libur. Dumel Zidni, lagi jalan ke sini kali bun. Balas Azam bijak. Kenapa? Tanya Aska yang baru saja tiba di ruang makan. Cobain puding buatan Azam, enak banget loh mas. Ujar Zidni menyodorkan cup berisi puding dengan wajah sumringah. Azam yang bikin, malah Zidni yang bangga. Aska bisa menilai dari cara Iva memakan. Dengan rakus anak itu memasukkan suapan-suapan maut pada mulut mungilnya. Iva, pelan-pelan nanti tersedak. Peringat Aska pada putrinya. Iya sayang, kalau abis bisa buat lagi kok. Tambah Zidni, sudah sejak tadi ia mengingatkan namun kalau belum sang ayah sendiri yang menggertak anak itu kadang masih bandel. Iya ini pelan. Balasnya singkat sebelum melanjutkan acara makannya. Aska menyuap 1 sendok puding ke dalam mulutnya. Enak, kata itu sudah cukup menggambarkan bagaimana rasanya. Lembut dan ada sentuhan fla creamy di atasnya. Enak, ayah suka. Puji Aska pada Azam. Makasih, Azam senang kalau semua suka. Anak itu tersenyum malu-malu. Seorang Azam syai chat. Ih gemes banget deh. Besok jalan-jalan ke puncak mau? Tanya Aska yang dibalas anggukan antusias oleh istri dan anaknya. Mulut Zidni sibuk mengunyah potongan keripik, dengan sesekali membalas keluhan sahabatnya melalui telepon. Siapa lagi kalau bukan Akila? Gue lagi kesel pokoknya, ujar Akila. Ya buruan cerita yang jelas, jangan cuma kesel-kesel doang. Balas Zidni sambil merotasikan bola matanya jengah, walau Akila tak bisa melihatnya. Gue sengaja kerja di toko bunga supaya nggak perlu mikirin akuntansi yang bikin pusing. Tapi malah bosnya resek banget minta ampun. Bawel juga lagi, gimana kepala gue nggak pecah? Keluh Akila dengan ngotot. Jangan percaya kata-kata Akila. Semuanya wajar terjadi karena toko bunga tempat Akila bekerja bukanlah tempat kecil. Melainkan supplier yang sudah kirim kemana-mana. Ya jelaslah akan capek, tapi kan gajinya juga lebih besar. Bos lo wajar bawel, orang toko segede gaban pasti banyak yang harus diurus dan harus perfect juga. Lo mah nggak ada bela-belainnya ke gue. Ya terus lo maunya gimana? Keluar kerja gitu? Nggak gitu juga sih. Tahan-tahan deh lo. Gajinya lumayan kan? Besar sih apalagi gue yang awal-awal kerja gini. Nah itu tahu. Gue mau ke puncak liburan. Kalau lo telepon nggak bisa berarti nggak ada sinyal ya. Asik bener lo. Jadi pengin dinafkahin aja deh. Sana sama bos rewel lo. Jangan sampai. Pekik Akila membuat Zidni terkejut. Perbincangan mereka berlanjut hanya sampai 20 menitan, karena Aidan yang terbangun dan menangis kelaparan. Temen kamu? Tanya Aska dengan tangan bergerak memperbaiki kerudung instan Zidni. Iya si Akila. Mas kalau mau cemilan di kantong kresek warna putih itu iya. Iya, Aska, Zidni, Mbak Yuni dan anak-anak berada dalam satu mobil dengan Pak Diman yang menyupir di depan. Sedangkan orang tua Zidni dan Aska mengekor di belakang mobil mereka. Sayang sekali, abangnya tak bisa ikut. Paling nanti akan video call saja. Zidni mendekap erat Aidan yang berada dalam gendongannya. Di puncak segar, tapi sepertinya kurang cocok untuk anak-anak. Mas, anak kita nggak kedinginan di sini? Tanya Zidni was-was. Villa ini sudah didesain dengan penghangat ruangan di setiap kamar. Mendengar penuturan Aska perempuan itu bernapas lega. Ia hanya takut Aidan, Iva dan Azam akan pilek dadakan.
Ngomong-ngomong soal villa, katanya sih punya ayah mertua alias bapaknya Aska. Zidni benar-benar tidak habis pikir dengan keluarga Aska. Sederhana, yang dimaksud mereka itu apa sih? Biar Mas yang taruh di ranjang, kamu ke halaman belakang aja bantu siap-siap barbakuean. Ucap Aska sembari mengambil Aidan dari gendongan istrinya. Kalau kalian tanya di mana Mbak Yuni, wanita itu sedang mengambil barang anak-anak di mobil, jadi Aska yang akan meletakkan Aidan di kamar. Oke, Asam sama Iva? Tanya Zidni mencari anaknya. Saat di mobil mereka tidur, dan setelah sampai langsung berlari mengikuti omanya. Udah di belakang, Mas ke kamar dulu. Pamit Aska, kemudian mencuri kecupan di pipi Zidni sebelum berlalu pergi. Mata Zidni membulat, menengok kanan dan kiri. Kanan aman, nah pas nengok kiri, ada Uminya yang sedang tersenyum jahil. Jangan lupakan Pak Diman yang tunduk menahan senyum. Cie, ejek Uminya sebelum Nibrit berlari ke belakang villa. Amannya, saya tadi merem gak lihat apa-apa. Cengir Pak Diman lalu pergi menuju garasi. Mas Aska sengaja. Kesal Zidni dengan wajah memerah. Suaminya itu pasti sudah melihat keberadaan makhluk lain selain mereka berdua. Ibu tiga anak itu menghentakkan kakinya kesal, sambil berjalan menuju tempat di mana keluarganya berkumpul. Meja penuh dengan berbagai macam makanan mentah yang biasanya untuk dipanggang. Ada sosis, dumpling, daging sapi, daging ayam, dan kawan-kawan. Zidni menelan ludah kasar, rasanya ia ingin langsung memakan semuanya tanpa harus memasak. Aroma daging yang sedang dimasak sangat menggiurkan. Duduk, Mas, masakin. Perintah Aska yang tentunya membuat wajah Zidni tersenyum lebar. Baik banget, dapat hadiah deh nanti. Balas Zidni kemudian terkikik geli. Tanpa Mas request seharusnya kamu sudah tahu imbalan yang Mas inginkan. Saut Aska sebelum pergi bergabung dengan yang lainnya. Ye dasar Pak suami. Dumel Zidni yang tahu kemana arah pembicaraan suaminya. Acara makan-makan berjalan lancar. Sang bayi Aidan pun juga tidur nyenyak sehingga ibunya bisa makan sepuasnya. Cucu mama mana nih? Tanya Mariam pada menantunya. Zidni yang asik menyuap, akhirnya menoleh. Aidan masih bobo mah. Nyenyak banget ya, padahal mama udah kangen ini loh. Tenang ma, bentar lagi bangun paling. Udah 2 jam masa mau bobo terus. Sesuai perkiraan Zidni, beberapa saat kemudian Mbak Yuni datang dengan membawa bayi gembul dalam gendongannya. Kemunculan Aidan disambut riuh oleh nenek dan kakeknya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, ucap Farida dan Mariam bersamaan. Sampai kompak begitu, kekeh Zidni saat melihat kelakuan Umi dan mertuanya. Aidan mau sama opa? Tanya Surya dengan senyum yang lebar. Nggak bisa gitulah Pah. Mama duluan yang daftar, abis itu baru Rida. Wajah Surya langsung masam, ingin gendong cucu sendiri pun harus mengantre. Daripada semakin ribut, akhirnya pria paruh baya itu mengalah. Sabar ya, perempuan mana mau kalah. Ujar Abbas sambil tertawa ringan. Papah dapat giliran, tenang aja. Hibur Zidni yang membuat Surya tersenyum malu. Ternyata semua memperhatikan wajah masamnya. Ada-ada saja Papa, gumam Aska. Bisa ngambek juga, mukanya lucu banget. Bisik Zidni pada Aska. Akhirnya pasangan suami istri itu hanya bisa geleng kepala melihat tingkah para orang tua. Aidan sudah seperti piala bergilir dipinjam sana-sini. Azam dan Iva tak mau ketinggalan, dengan terus dekat-dekat dengan siapapun yang sedang menggendong adiknya. Nanti malam pakai gaun yang Mas siapkan di meja kamar ya. Ucap Aska tiba-tiba. Ada apa emangnya?
Tanya Zidni penasaran. Makan malam, balas Aska singkat. Oke. Di lain tempat Akila masih saja bad mood. Malam-malam begini saja ia terus diteror oleh bosnya. Bos duda tua Iskaling. Sudah panggilan yang ke-21 kali. Tidak lelah juga orang itu meneror pekerjanya. Bisa dilaporkan nggak sih? Sudah bukan jam kerja tapi masih terus ganggu. Gue angkat aja deh, mau ngapain coba dia? Ucap Akila geram. Halo, waalaikumsalam. Balas Akila. Assalamualaikum, tadi saya juga mau ucap salam. Elak pria di seberang sana. Ada apa sih Pak telepon malam-malam? Jangan lupa besok temani saya ke pembukaan tokonya Pak Samsudin. Lah, nggak bisa, besok kan weekend. Saya libur loh Pak. Balas Akila memelas. Wajib, nanti ada tambahan gaji tenang saja. Bukan itu masa. Tut, dimatikan sepihak. Sangat tidak sopan. Selalu saja begitu. Sabar Akila Humaira, terlalu banyak marah bisa keriput. Ujar Akila sembari mengelus dada. Malam ini langit cerah bahkan bertabur bintang. Cuaca yang mendukung membuat Aska senang, karena acara makan malam akan berlangsung tanpa adanya kendala. Di kamar Zidni tengah bersiap memakai gaun pemberian suaminya. Gaunnya terlalu mewah untuk acara makan malam biasa. Namun, Zidni tak ambil pusing, mungkin saja salah satu dari mereka ada yang ulang tahun dan akan dirayakan di sini. Kalau ada yang ulang tahun gue belum siapin kado, tapi Mas mungkin udah beli deh. Batin Zidni. Alara, suara berat Aska membuat Zidni terkejut. Iya Mas, udah siap ini. Aska menatap lekat perempuan di hadapannya. Sungguh pas gaun itu digunakan di tubuh Alara yang tidak gemuk tapi tidak juga kerempeng. Semok mungkin. Mas, ayo, ajak Zidni dengan Aidan yang sudah berada dalam dekapannya. Tangan Aska memegang pundak istrinya, menuntun perempuan itu agar selalu berjalan di sampingnya. Saat keluar kamar, terlihat Mbak Yuni sudah berdiri di sana. Aidan sama Mbak dulu, diluarkan dingin. Tanpa banyak bicara Zidni menuruti perintah Aska. Ia juga takut Aidan sakit. Sampai di halaman belakang, mata Zidni membulat sempurna. Ini pasti acara untuk dirinya. Bukan terlalu percaya diri atau bagaimana, tapi di sana ada namanya tertulis indah. Happy Anniversary, Alara dan Askari. Benar, itu namanya dan Mas suami. Alara, ayo, ajak Aska pada Zidni agar mengikuti langkahnya menuju tengah. Umi, Abi dan yang lainnya muncul dari berbagai arah membawa balon dengan jumlah yang tidak sedikit. Zidni sempat menghitung, setiap orang membawa lebih dari 10 balon berwarna merah muda. Mata Zidni mengedar, menatap satu persatu wajah ceria mereka. Oh ya, sang Umi juga membawa ponsel dengan wajah Bang Hanan sekeluarga di sana. Ish, jadi malu hehe. Tangan Zidni masih digenggam erat Aska. Mas, pekik Zidni saat suaminya tiba-tiba menekuk sebelah kakinya. Alara, happy anniversary. Mungkin ini terlambat tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Semoga kamu tidak akan bosan dengan Mas, dan bisa membuat proyek baru untuk adik Aidan. Anniversary pernikahan mereka yang ke-1 memang sudah lewat 3 bulan, karena sibuknya agenda mereka sampai lupa. Zidni skripsi, sidang, lulusan, dan melahirkan sungguh padat. Zidni tidak menyangka suaminya yang kaku itu bisa romantis juga. Iya, happy anniversary juga Mas suami. Zidni nggak akan bosan sama kamu, dan untuk proyek anak selanjutnya mohon maaf ya Pak, Aidan baru 3 bulan loh. Tunda dulu. Balas Zidni yang membuat gelak tawa terdengar dari mereka yang sedang memegang balon. Tak ketinggalan Bang Hanan di seberang sana.
Aska tersenyum kemudian berdiri mengajak istrinya berdansa. Bebarengan dengan itu balon mulai dilepaskan satu persatu. "Yeay, Iva mau adek lagi!" teriak Iva sambil melepaskan semua balonnya. "Kan satu-satu dek, kok semuanya? Nggak sesuai briefing dong," ucap Azam yang dibalas cengiran oleh adiknya. Begitulah Iva, sukanya heboh sendiri. Mereka menikmati acara dengan penuh tawa entah karena lawakan Zidni ataupun kepolosan Iva. Setelah lelah menari-nari mereka makan dengan berbagai menu masakan yang menggiurkan. Zidni dan Aska duduk terpisah dengan yang lain. Duduk berdua di bangku taman menghadap ke arah keluarga yang sibuk mengambil makanan. "Makasih Mas," ucap Zidni dengan senyuman merekah. "Sama-sama," balas Aska yang kemudian menjatuhkan kepalanya di bahu Zidni. Perempuan itu pun langsung mengelus lembut rambut lebat suaminya. "Mas selalu cinta kamu Alara." "Zidni juga, love you too." "Au Mas," balas Zidni diakhiri pekikan. Aska baru saja menggigit lehernya, untung tidak ada yang mendengar suara Zidni yang memekik. "Jangan gitu di sini Mas, nanti pada lihat gimana." Kesal Zidni berusaha menyingkirkan kepala suaminya dari area leher. Tanpa ia sadari ternyata Aska sudah masuk ke dalam kerudungnya sejak tadi. "Dasar mesum, di kamar aja kan nanti?" tanya Aska menjebak Zidni. "Ilah kok jadi kesana arahnya. Mas sudah belikan juga baju dinas, dicoba ya nanti." Bisik Aska terlampau pelan. "Mampus," ujar Zidni dalam hati. 5 tahun berlalu begitu cepat. Mereka sekeluarga menikmati dalam mengurus anak bayi yang sekarang berusia 5 tahun. Baik Azam maupun Iva sangat antusias mengamati pertumbuhan adik kecilnya. Mulai dari tumbuh gigi, berbicara bahkan sampai Aidan bisa berlari secepat sekarang. Kerusuhan dan pertengkaran kecil tidak bisa terhindarkan. Namanya juga anak kecil, yang masih suka merasa cemburu dan marah karena masalah sepele. Disinilah Azam sebagai kakak berusaha menengahi mereka, membantu membuat keputusan yang sama-sama menyenangkan bagi keduanya. Zidni sangat merasa terbantu dengan keberadaan putranya. Semakin beranjak remaja, Azam tumbuh dengan pemikiran super dewasa. Apa karena punya 2 adik ya? Entahlah. "Sudah setahun kamu di sana, nyaman?" tanya Aska dengan sesekali menyesap tehnya. Ngomong-ngomong soal teh, Aska terpaksa meminumnya karena dibatasi menikmati kopi. Di usianya yang baru menginjak 39 tahun, sang istri sudah mewanti-wanti agar Aska tak terlalu banyak minum dan makan yang tidak sehat. Memang dikategorikan masih muda, tapi Zidni ingin suaminya bisa menjaga tubuh mulai sekarang. Aska yang biasanya minum kopi sehari lebih dari 2 kali, sekarang hanya bisa minum 1 kali dalam sehari. Awalnya sangat menyiksa, namun lama-kelamaan pria itu terbiasa. Mau bagaimana lagi daripada dicueki istri mending begini. Jatah lancar, hidup pun senang. Iya kan? Hehe, nyaman yah, Azam suka. Balas Azam. Azam yang sering bersekolah di negeri tiba-tiba ingin mencoba suasana baru dengan masuk SMA swasta favorit di kotanya. Bagus, pertahanan nilai kamu juga. Ayah nggak suka pendidikan buat main-main. Tambah Aska yang diangguki putranya. Azam pinter gitu main-main dari mananya sih Mas? Ujar Zidni kemudian duduk di samping suaminya. Mas hanya menasehati. Iya Mas, adek kamu pada kemana nih? Iva juga udah kelas 5 masih suka nunda PR. Zidni berkata dengan pandangan melongok ke arah pintu siapa tahu mereka di halaman. Lagi main sama Delon Bun, biasa. Untuk PR biar Azam ajarin nanti abis mandi sore aja. Oke sip. Zidni mengacungkan jempolnya,
setuju dengan saran Azam. Rumah Delon yang hanya berjarak beberapa meter membuat Zidni tak terlalu was-was melepas mereka. Pagar rumah mereka juga tinggi, disertai satpam. Lumayan bisa ikut memperhatikan anak-anak, siapa tahu mereka keluar menuju jalan. Udah jam 4, kamu nggak mau pulang mandi? Tanya Delon dengan pandangan jengah. Berteman dari TK dengan Iva membuatnya sangat hafal kelakuan sahabatnya itu. Suka menunda segala hal, entah itu mandi, pekerjaan rumah, dan masih banyak lagi. Kalau sudah sore begini pasti Iva akan mengajak adiknya untuk main ke rumah Delon demi menghindari kewajibannya. Maka dari itu sekarang Delon tengah berusaha mengusir anak perempuan dengan kuncir 2 di hadapannya. Bentar, nunggu kakak kesini. Balasnya santai sambil menyusun potongan puzzle. Aidan yang hanya ikut-ikut saja malah sedang memakan kue sus isi coklat sambil menonton film kartun. Lihatlah mereka, sudah seperti di rumah sendiri kan? Harus banget nunggu dimarahin. Tanya suara dari arah pintu. Waduh, teriak batin Iva yang mulai khawatir kena semprot untuk kesekian kalinya. Kakak tahu kan, Delon udah bujuk dia dari tadi dan hasilnya zong. Tutur Delon dengan muka kesal. Iya, biar jadi urusan kakak aja. Nggak gitu kak, ini juga mau pulang kok. Mandi dan kerjakan PR kamu Nadifa. Perintah Azam terlampau dingin. Anak bandel itu langsung saja ngibrit kabur. Tanpa banyak berpikir lagi. Sudah tahu keluarganya sangat tegas, masih saja bandel dan semaunya sendiri. Aduh. Adeknya ketinggalan. Pekik Iva yang baru ingat Aidan. Anak itu pasti akan bernasib sama dengan dirinya yang kena omel, hanya saja beda level keganasan. Setiap hari ada saja kelakuan anak-anak Aska dan Zidni ini. Azam dengan sikap bijaksananya, Iva yang nakal plus petakilan dan Aidan yang masih sangat mudah kena bujuk rayu mulut manis mbaknya. Tapi semuanya akan patuh dan diam kicep ketika ayah dan ibu mereka sudah marah besar. Dasar, menjadi wirausahawan dalam kurun waktu 7 tahun belakangan, dari sebelum menikah juga sudah punya usaha, membuat Aska terlampau nyaman. Usahanya pun sudah berkembang pesat menjadi 10 toko sembako dan 7 kafe yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tak sedikit. Tempat pembangunan toko dan kafe juga tidak melulu di daerah sekitar rumah, melainkan sudah menyebar di berbagai wilayah yang lumayan jauh dari kediaman Aska. Siapa tahu kan bisa kayak Alfamart yang punya cabang di mana-mana. Mau cek yang di mana sih mas? Bukan yang jauh kan? Tanya Zidni beruntun sambil merapikan rambut suaminya. Cuma mau lihat yang di perempatan deket taman. Jelas Aska. Oh, lumayan deket sih kalau di situ. Aska memang sangat jarang mengecek langsung cabangnya yang beda kota. Minimal 6 bulan sekali, sisanya hanya lewat orang kepercayaan. Berbeda kalau ada masalah serius, ia pasti akan gerak cepat ke sana. Mas pergi dulu, assalamualaikum. Pamit Aska saat berada di depan pintu rumahnya. Iya, waalaikumsalam, hati-hati. Nggak pakai supir gak apa-apa? Tanya Zidni, karena Pak Diman harus menjemput anak-anak nanti siang. Nggak apa-apa. Aska menyodorkan tangan untuk disalami istrinya. Kemudian ia mengecup kening Zidni dengan lembut. Setelah melihat mobil Aska berlalu pergi, Zidni kembali masuk ke rumah untuk sedikit membantu pekerjaan Bipira dan Mbak Yuni. Belakangan Zidni merasa bosan dengan kegiatannya yang monoton. Apalagi ketika anak-anak sedang berangkat sekolah dan pekerjaan rumah sudah selesai. Rasanya sepi sekali kalau hanya menonton TV dan rebahan. Siapa ya yang telepon? Gumam Zidni saat mendengar ponselnya berdering. Lah si Akila. Mereka tentunya masih berteman baik,
bagaimana bisa berpisah orang sama bobroknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa nih? Balas Zidni. Gue mau buka usaha toko online gitu, lo mau ikutan nggak? Bentar dulu, kenapa tiba-tiba sih? Ini tuh sama sekali nggak tiba-tiba. Udah gue pikirin jauh hari. Oh, mau jualan apa niatnya? Pakan kucing. Hah, kenapa kepikiran sampai ke situ? Padahal dirinya sendiri juga alergi sama bulu kucing. Tapi dipikir-pikir jarang juga sih usaha pakan peliharaan begini. Karena kebanyakan memilih usaha fashion. Keren juga ide lo. Entar dulu gue mau tanya Pak Suami. Ya udah deh, kabarin kalau lo mau gabung ya. Oke. Tut, panggilan terputus. Kayaknya si asik jualan gitu, sama Akila lagi. Kan udah kenal dari Orok. Tapi kan kalau Mas setuju, kalau enggak, ucap Zidni dengan lesu. Makan malam telah usai beberapa menit yang lalu, di saat anak-anak sedang menonton televisi Zidni dan Aska malah berada di kamar. Untuk apa lagi kalau bukan mendiskusikan keinginan ibu tiga anak itu. Cuma jualan online kok Mas. Zidni gabut banget, bujuknya. Kamu bisa ikut yoga, les masak, arisan atau apapun kalau memang bosan. Kekeh Aska, pria itu masih belum mengizinkan istrinya bekerja. Mas mah gitu, kita kan mau program anak keempat, Mas nggak mau pekerjaan membuat kamu kelelahan. Itu terus. Setelah proyek ditunda 5 tahun, Aska masih sama ngototnya seperti dulu. Ingin memiliki anak lagi. Dengan alasan, mumpung masih muda lah, ingin rumah semakin ramai dan lain-lain. Saat tahun ketiga Aidan tumbuh, Zidni masih menolak dengan alasan takut keteteran. Bukan masalah mengasuhnya saja, tapi juga mendidiknya. Zidni ingin semua anaknya terdidik dan penuh dengan curahan kasih sayang. Nah saat Aidan ulang tahun kelima, Zidni sudah tidak bisa menolaknya. Apalagi Aidan sudah bisa mandiri, tidak apa-apa harus ibunya. Iya Mas Zidni nggak lupa kok sama proyek kita. Nah itu, janji deh nggak bakal capek, Zidni cuma duduk-duduk aja liatin mereka pada packing pesenan. Bujuk Zidni lagi. Aska menghembuskan nafasnya kasar, kalau sudah begini ia bisa apa? Kerja saat anak-anak sekolah saja, setelah itu pulang. Yes, makasih Mas ganteng. Janji deh cuma pas anak-anak sekolah aja. Balas Zidni dengan senyuman lebar. Akhirnya ia bisa membunuh rasa bosannya selama ini. Untuk arisan dan lain-lain yang Aska tawarkan tadi sama sekali tidak ada menariknya bagi Zidni. Selama menikah dengan seorang askari mana pernah ia bergaul dengan kaum sosialita. Sungguh Zidni terlalu malas membual kesana kemari menceritakan semua hal. Paling-paling ia akan ke rumah Akila untuk sekedar ngobrol saat sahabatnya itu libur bekerja. Alhamdulillah menikah dengan askari Bakel Dilbar banyak enaknya. Ada yang mau mendaftar, sayangnya nggak bisa, karena cuma milik Alara seorang. Tamat.